Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Wlingi yang saya sayangi. Saya Aditya Rafliano. Saya berdiri di sini mewakili anak-anak Indonesia yang cemas dengan keadaan Indonesia saat ini. Saya hanyalah salah satu dari anak-anak Indonesia yang telah sekian lama belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Jujur, saya sangat tidak suka belajar di rumah. Tetapi kita adalah anak-anak yang hanya bisa menuruti perintah orang tua dan peraturan pemerintah tanpa menyatakan protes apapun. Saya menyadari sudah hampir 2 tahun virus corona menghantui kita semua. Tidak hanya Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Segala usaha sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun hasilnya masih jauh dari yang kita harapkan. Hal ini menimbulkan keresahan setiap warga Indonesia. Teman-temanku yang saya sayangi, saya berdiri di sini karena lelah belajar di rumah. Saya berdiri di sini karena cemas setiap kali keluar rumah. Saya harus berhati-hati ketika berada di tempat yang ramai. Saya harus berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain yang tidak saya kenal. Saya hanyalah anak-anak yang ingin melihat dunia luar, yang selalu memancing keingintahuan saya. Ketika semua terasa cemas dan menimbulkan kehati-hatian, saya pun merasa dunia sudah tidak menarik lagi. Apa kalian merasakan hal yang sama? Teman-temanku, setiap hari kita melihat penambahan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia. Bahkan setiap hari pula kita melihat berita berapa orang yang meninggal dan berapa orang yang sembuh. Kata-kata penyiar berita sangat menyenangkan hati ketika berkata pasiennya sembuh jumlahnya lebih banyak daripada yang meninggal. Akan tetapi semangat ini kembali meredup ketika melihat jumlah penambahan pasien positif selalu meningkat dari hari ke hari. Jika kita paham dengan keadaan ini, marilah kita berusaha untuk mematuhi aturan. Apa sih susahnya menjaga diri sendiri? Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan siapapun. Kita adalah makhluk yang butuh bersosialisasi dengan sesama untuk berbagi harapan dan doa. Saya juga salah satu makhluk sosial yang butuh bertemu dengan teman-teman, butuh bertemu dengan guru agar bisa menanyakan pelajaran yang membingungkan dan seperti orang yang hidup di gurun tanpa kompas. Akan tetapi, bagaimana saya dapat menemukan kompas jika melihat orang-orang yang tidak mengenakan masker berjalan-jalan di tempat umum? Bagaimana saya bisa merasakan tenang ketika melihat orang-orang yang meremehkan cuci tangan? Teman-teman yang senasib dengan saya, tak jenuh pemerintah mengingatkan, cucilah tanganmu, kenakan masker, hindari kerumunan, dan keluar rumah seperlunya. Hingga seru-seruan ini seperti sudah menjadi mantra untuk bersikap hati-hati dimanapun kita berada. Tetapi kenyataannya, begitu new normal digaungkan, banyak sekali yang melupakan bahwa virus corona tetap menghantui kita. Hingga saya merasa bahwa kita tidak menghargai hidup yang telah diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Bukankah apa yang kita terima selama ini hanya tinggal kita nikmati dan hargai? Teman-teman yang saya sayangi, kita sering mendengar pepatah berikut: harta termahal di dunia adalah kesehatan. Sekaya-kaya apapun kita, apabila kita sakit, kita tidak bisa menikmatinya. Apalagi ketika kita tertular penyakit ini, kita tidak hanya harus diobati, tetapi seperti menerima sanksi sosial karena kecerobohan kita sendiri. Ayo patuhi anjuran pemerintah, cobalah jadi pahlawan, setidaknya bagi diri sendiri. Demikian pidato dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.